Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Pusatnya Informasi tentang Pinjaman Uang Online. Oke, untuk di video kali ini saya mau share lagi kepada Anda semua pengalaman saya pinjam uang di Indosatku. Nah, buat kalian yang mau tahu pengalamannya seperti apa, kalian tinggal tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum mulai ke videonya, saya minta dukungannya dulu buat channel ini. Caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian semua gak ketinggalan informasi menarik selanjutnya dari channel ini. Pinjam uang di Indosatku menjadi pilihan banyak orang yang membutuhkan dana cepat tanpa proses rumit. Dalam video ini dibahas secara lengkap bagaimana cara mengajukan pinjaman di Indosatku, mulai dari pendaftaran, verifikasi data, hingga proses pencairan dana ke rekening. Selain itu, pengalaman nyata menggunakan Indosatku juga mengulas kemudahan aplikasi, kecepatan pencairan, serta informasi mengenai bunga, tenor, dan sistem pembayaran cicilan. Di akhir pembahasan, kamu juga akan menemukan kelebihan dan kekurangan Indosatku sebagai pinjaman online, sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan sebelum mengajukan pinjaman. Saya pertama kali mencoba pinjam uang di Indosatku karena sedang butuh dana cepat untuk kebutuhan mendesak. Dari awal, prosesnya terasa cukup mudah. Setelah mendownload aplikasi Indosatku di Play Store, saya langsung daftar menggunakan nomor HP dan melengkapi data pribadi sesuai KTP. Proses verifikasi tidak memakan waktu lama. Saya diminta mengunggah foto KTP dan selfie, lalu menunggu penilaian dari sistem. Tidak sampai 1 hari, saya mendapatkan notifikasi bahwa pengajuan pinjaman disetujui dengan limit yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Saya memilih nominal pinjaman yang tidak terlalu besar dengan tenor yang masih aman untuk kemampuan bayar. Dulu waktu itu saya pinjam uang sebesar Rp500.000 dengan tenor pinjamannya selama 90 hari. Untuk cicilan periode ke-1-nya Rp413.000, periode 2 Rp88.500, periode 3 Rp88.500. Jadi total tagihannya sebesar Rp590.000. Setelah menyetujui perjanjian pinjaman di aplikasi, dana langsung dicairkan ke rekening saya. Proses pencairannya tergolong cepat, tidak sampai 24 jam uang sudah masuk. Selama menggunakan Indosatku, saya merasa aplikasinya cukup mudah dipahami. Informasi terkait bunga, tenor, dan tanggal jatuh tempo ditampilkan dengan jelas, sehingga tidak membingungkan. Saya juga rutin mendapatkan pengingat sebelum tanggal pembayaran tiba. Untuk pembayaran, Indosatku menyediakan beberapa metode yang praktis, jadi tidak ribet saat ingin melunasi cicilan. Selama membayar tepat waktu, tidak ada kendala berarti yang saya alami. Sementara untuk kelebihan Indosatku yaitu Indosatku terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan dengan nomor izin resmi, sehingga legalitasnya relatif aman dibandingkan pinjol yang lain. Selanjutnya, pengajuan pinjaman dilakukan 100% online melalui aplikasi tanpa banyak persyaratan rumit. Dan kamu tidak perlu memberikan jaminan seperti sertifikat atau barang berharga untuk mendapatkan pinjaman. Dan untuk suku bunga harian atau biaya yang dikenakan di aplikasi biasanya ditampilkan secara jelas saat pengajuan. Dan jika disetujui, dana pinjaman bisa cair dalam waktu yang singkat, sering disebut dalam 24 jam. Sementara untuk kekurangan Indosatku yaitu bunga harian bisa tinggi jika lama tenor.
Walaupun transparan, bunga harian tetap bisa membuat total biaya pinjaman lebih tinggi jika tenor panjang. Terus ada biaya administrasi dan denda jika telat bayar yang bisa menambah total yang harus dibayar. Dan seperti semua layanan pinjaman online lainnya, jika tidak digunakan secara hati-hati bisa memicu utang berlebihan. Dari pengalaman pinjam uang di Indosatku, menurut saya aplikasi ini cukup membantu untuk kebutuhan dana darurat. Namun tetap harus bijak, pinjam uang sesuai kebutuhan dan kemampuan agar tidak memberatkan di kemudian hari. Oke, demikianlah pengalaman saya mengenai meminjam uang di Indosatku. Saya sarankan buat kalian sebelum memutuskan meminjam uang di aplikasi pinjaman online Indosatku, sebaiknya baca dan pahami isi surat perjanjian secara keseluruhan. Nah, jika ada pertanyaan mengenai pengalaman saya meminjam di Indosatku, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah video ini. Oke, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya.